kita boleh bersama-sama merayakan HUT GKK Polis yang ke-12 ya. Satu masa yang indah di mana Tuhan boleh pimpin gereja ini sampai 12 tahun. 12 tahun itu dalam masa turun ya, tunas remaja, sedang bertumbuh. Jadi youth ini masih sedang bertumbuh. Karena itu biarlah setiap kita yang hadir pada hari ini, kita boleh menjadi pemuda-pemuda yang terus bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, tema kita hari ini adalah True Worshipper. Artinya apa? Ada yang tahu? Hah? Penyembah yang benar atau penyembah yang sejati ya. Semua kita pasti ingin menjadi penyembah yang sejati. Kita baca satu ayat firman Tuhan dulu ya. Yohanes pasal 4 ayat 23, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi saatnya akan datang, sudah sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah benar. Teman-teman yang dikasih Tuhan ya, sejak mula Tuhan menciptakan manusia, Tuhan itu menciptakan manusia untuk menjadi penyembahnya. Jadi awal mula Tuhan menciptakan manusia, tujuan Tuhan menciptakan manusia itu adalah supaya manusia itu boleh menyembah Tuhan. Tujuan dari penyembah itu apa? Yaitu untuk memuliakan Tuhan, dan itu juga mendekatkan kita di dalam kasih Tuhan. Jadi penyembahan itu sendiri saudara adalah satu anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada manusia, supaya manusia itu bisa merasakan kasih Tuhan, manusia bisa mendekatkan diri kepada Tuhan, manusia bisa memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, dan melalui penyembahan itulah kita merasa dekat dengan Tuhan. Dan di dalam hal itu juga kita bisa memuliakan Tuhan. Tetapi kita tahu bahwa sejak manusia jatuh dalam dosa, teman-teman, manusia kehilangan kemuliaan Tuhan. Akibat manusia kehilangan kemuliaan Tuhan, manusia nggak bisa lagi menyembah Tuhan dengan benar. Manusia nggak bisa lagi datang kepada Tuhan dengan benar. Hubungan manusia dengan Allah terputus, sehingga manusia tidak lagi bisa menjadi penyembah yang benar. Sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia kehilangan hubungan yang begitu spesial, hubungan yang begitu intim, yang Tuhan rancangkan sejak mula, yaitu manusia boleh menjadi penyembah-penyembah yang benar. Tapi hubungan itu telah putus sejak waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Dan manusia mulai berusaha untuk kembali kepada Tuhan dengan caranya. Maka lahirlah agama. Semua orang dengan caranya masing-masing berupaya untuk menyembah Tuhan. Tetapi Allah yang kudus, Allah yang suci, Allah yang benar tidak dapat didatangi oleh manusia dengan caranya. Kenapa? Karena Allah itu Allah yang sempurna, Allah itu kudus, Allah itu suci. Manusia nggak mungkin bisa menyembah Tuhan dengan cara yang benar kalau manusia itu tidak dibenarkan lebih dahulu. Nah, apa sih arti kata menyembah, teman-teman? Kata menyembah itu dari kata Ibrani itu menggunakan kata proskuneo, ya. Itu artinya pertama mencium. Kalau teman-teman mencium pasti harus apa? Mendekat dong, benar nggak? Nggak mungkin cium jauh. Kalau cium jauh itu kisbay, kisbay ya kan? Nggak bisa mendekatkan diri. Makanya teman-teman, pada waktu Tuhan mengatakan kita ini adalah penyembah yang sejati, Tuhan ingin kita mendekat kepadanya. Tuhan ingin kita mencium Dia. Ya, sama seperti ayah kepada anak. Mencium itu berbicara tentang satu hubungan yang intim antara Allah dengan manusia, di mana manusia mendapatkan kasih sayang Tuhan. Itu tujuan daripada penyembah. Lalu kata mencium, menyembah itu dalam proskuneo itu ada seperti anjing, ya kan, punya anjing ya, bisa menyanyi ya. Anjing kalau lihat tuannya suka apa? Ngapain? Menjilat-jilat tangan. Rupanya menyembah itu juga sama seperti sebuah ekspresi yang ditunjukkan manusia kepada tuannya. Cara anjing menunjukkan kasihnya kepada tuannya itu suka menjilat. Jadi menyembah itu juga sama dengan kita memberikan ekspresi kasih kita kepada Tuhan. Dan selanjutnya kata menyembah dari proskuneo itu artinya bersujud, tersungkur.
Jadi manusia disebut sebagai penyembah yang benar adalah mereka yang tersungkur di hadapan Tuhan, yang menyatakan dirinya bahwa Tuhan adalah segala-galanya bagi dia. Tuhan adalah everything, segala-galanya. Tuhan adalah pusat dalam hidupnya. Dan di mana ia merasa bahwa tanpa Tuhan ia nggak bisa berbuat apa-apa. Itu hubungan intim dari sebuah penyembahan yang Allah kerjakan di Taman Firdaus. Pada waktu Adam pertama diciptakan, Adam hanya membutuhkan Tuhan. Dikatakan tiap hari Allah datang ke taman itu. Allah bersama dengan Adam bersekutu. Nah teman-teman, inilah tujuan awal dari sebuah penciptaan Tuhan, yaitu di mana Allah ingin manusia senantiasa berfellowship dengan Dia. Maka teman-teman kalau tanya, apa sih maksud tujuan manusia diciptakan? Manusia diciptakan Allah untuk menyembah Allah. Karena di dalam penyembahan itu manusia bisa menikmati segala berkat-berkat yang Allah sediakan kepadanya. Bahkan semakin manusia menyembah Allah, rupa gambar Allah itu terlihat dalam diri manusia. Makanya teman-teman, kita ada di dalam dunia ini, tujuan hidup kita cuma satu, menyembah Tuhan. Dan Tuhan berkata di dalam bagian yang kita baca tadi apa? Allah akan datang untuk apa? Mencari, dikatakan apa? Penyembah-penyembah yang benar, yang akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Tujuan Yesus Kristus dalam dunia adalah memulihkan manusia supaya manusia boleh kembali menjadi penyembah-penyembah yang benar. Nah, Yohanes pasal 4 ini itu bicara tentang kisah Tuhan Yesus berjumpa dengan seorang wanita Samaria. Wanita Samaria ini dikatakan seorang wanita yang, ya, bagi orang kampungnya ini wanita yang mungkin sudah bersuami 5 kali ya, sehingga orang-orang selalu mengecap dia wanita gak benar. Tapi tadi Ko Amin ada share kan ya di dalam grup GKK ya tentang wanita Samaria ini. Kalau teman-teman pergi nonton, di dalam film itu digambarkan bahwa kenapa wanita Samaria ini menikah sampai 5 kali. Apakah dia wanita sundal? Bukan. Sebenarnya dia sedang mencari seseorang yang mengasihi dia, seorang yang mau menerima dia apa adanya. Tetapi dia tidak menemukan laki-laki itu. Sampai Tuhan datang kepada dia begini, kamu akan mendapat kasih Tuhan. Tuhan mengasihi kamu. Lalu dia tahu Tuhan Yesus datang sebagai seorang Yahudi. Lalu dia berkata, kalian dengan kami tidak berteman. Kami menyembah Allah di gunung itu, tetapi kalian menyembah di bait Allah. Bahkan kami tidak diizinkan ke bait Allah. Tapi Tuhan Yesus bilang apa? Mulai sekarang kamu tidak perlu lagi menyembah Allah yang ada di gunung maupun yang ada di bait Allah, tapi kamu dapat menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, karena Allah hadir dalam hatimu. Kenapa? Karena dikatakan sudah saatnya Allah mencari penyembah-penyembah yang benar, penyembah yang menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Dan itulah yang Allah cari dalam hidup kita. Dan kamu adalah penyembah yang benar. Bagaimana wanita Samaria ini yang tadinya dianggap tidak benar, kok sekarang bisa dianggap sebagai wanita yang akan disebut sebagai penyembah yang benar? Tuhan bilang apa? Kalau kamu menerima aku sebagai Mesias, maka mulai hari ini kamulah penyembah yang benar. Nah teman-teman, apa sih syaratnya ya supaya kita bisa menyembah Allah yang benar itu? Supaya kita bisa menyembah Allah dengan benar dan kita boleh disebut sebagai penyembah yang benar ya. Syaratnya cuma 3 teman-teman. Yang pertama apa? Teman-teman harus lebih dulu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan iman. Kenapa? Karena kita bilang begini, tanpa iman tidak mungkin seorang berkenan kepada Allah. Ada banyak orang suka ke gereja, tapi mereka tidak mau menerima Yesus sebagai Juru Selamat dalam hidup. Pertanyaannya, apakah penyembahan itu bisa disebut sebagai penyembahan yang benar?
Tian? Misalnya Tian ya mengatakan mencintai siapa ya? Contohnya siapalah? Contohnya Vila. Anggap aja ya kan. Tapi dia mencintai dia, tapi nggak pernah mau menikahi dia. Bisa nggak itu dibilang cinta? Bisa nggak? Enggak kan? Bisa nggak kamu dibilang sebagai laki-laki yang baik? Kenapa? Sama aja kayak mainin hati. Nah, mainin hati. Sama hal juga dengan kita. Kalau kita mengatakan saya adalah penyembah yang benar, yang berkenan kepada Tuhan, tapi kita tidak pernah mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bisa nggak kita jadi penyembah yang benar? Nggak bisa. Makanya teman-teman, syarat pertama kalau kita mau menjadi penyembah benar adalah kita harus terima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Kenapa Alkitab bilang ini? Tanpa iman tidak mungkin seorang berkenan kepada Allah. Makanya teman-teman, Yesus Kristus datang ke dalam dunia, tujuan utama adalah supaya kita dibenarkan dalam karya penebusannya. Tanpa itu kita nggak berkenan kepada Tuhan. Makanya teman-teman, dalam perjanjian lama semua ibadah selalu digambarkan tentang apa? Ada tata caranya. Kemah suci itu menggambarkan bahwa tidak semua manusia bisa datang kepada Allah. Ada altar, ada ruang kudus, ada ruang maha kudus. Pelataran itu hanya jemaat biasa yang boleh masuk. Lalu ruang kudus itu imam-imam. Lalu yang masuk ruang maha kudus imam yang dipilih. Bayangkan, ribuan tahun tidak ada seorang yang dapat menyembah Tuhan dengan datang kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita berkata semua orang telah jatuh dalam dosa. Bahkan imam yang sudah dipilih datang kepada Allah ke ruang maha kudus bisa-bisa nggak bisa kembali seperti orang yang hidup. Kalau dia berdosa, kalau dia ada melakukan kesalahan, dia masuk ke ruang maha kudus, dia pasti akan mati. Makanya dalam perjanjian lama selalu memberikan sebuah gambaran Allah yang kudus tidak mungkin bisa ditatangi oleh siapapun manusia yang tidak kudus. Pada zaman dulu orang menyembah Tuhan itu gak gampang loh, harus bawa korban. Tapi zaman sekarang gak usah. Kenapa? Karena Yesus Kristus telah datang ke dalam dunia, Dia telah menjadi korban penebusan bagi kita. Makanya karena barang siapa percaya kepadanya, dia yang berdosa sudah dibenarkan oleh Kristus. Dengan cara apa? Ia beriman kepada Tuhan. Makanya teman-teman, beriman kepada Tuhan Yesus, menerima Tuhan Yesus adalah satu-satunya cara supaya kita boleh menjadi penyembah yang benar. Makanya teman-teman ke gereja bukan hanya cari teman, tapi mengenal Tuhan, menerima Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, dan kita diselamatkan, maka kita baru bisa menjadi orang yang dibenarkan. Kita menjadi benar bukan karena kita benar, bukan ya. Sampai kapanpun kita nggak pernah jadi orang benar. Benar nggak? Musuh juga nggak berani jamin musuh bisa jadi orang benar. Contohnya hal-hal kecil, suka melanggar lalu lintas kadang-kadang kan? Kalau orang benar kan nggak ada titik sedikit pun kesalahan yang dia buat, benar nggak? Namanya orang benar itu nggak ada namanya kesalahan. Orang baik bisa berbuat salah, tapi orang benar berarti dia sudah nggak ada yang namanya kesalahan, baru bisa disebut dengan benar. Siapa di sini yang bisa hidupnya benar? Nggak ada. Kita berpikiran kotor, kita menggosip, kita marah, lalu kita lihat sesuatu yang nggak benar, itu udah bikin hidup kita nggak benar. Makanya sampai kapanpun manusia hidup dalam dunia ini yang telah jadi dalam, nggak akan pernah hidupnya benar. Satu-satunya kita baru bisa jadi orang benar kalau Yesus Kristus telah membenarkan hidup kita. Makanya teman-teman, bagaimana caranya supaya kita
bisa menjadi penyembah yang benar, yang pertama adalah terimalah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Maka kamu dibenarkan oleh iman. Dan oleh iman itulah kamu boleh datang kepada Allah dan menyembah Dia dan memanggil Dia, ya Abba, ya Bapa. Maka wanita Samaria ini dikatakan dia tidak benar, tapi Yesus datang kepadanya membenarkan dia, dan Tuhan berkata, sejak hari ini engkau tidak lagi perlu menyembah Allah kemanapun juga. Engkau bisa menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Tidak ada batasan apapun yang membuat engkau tidak bisa datang kepada Tuhan, karena Tuhan adalah Allah yang telah membenarkan engkau. Dia hadir dalam hidup. Dan sejak saat itu wanita Samaria itu berubah. Jadi seharusnya penyembahan kita kepada Tuhan itu mengubah hidup kita. Jadi kalau kita ikut Tuhan lama, ya, kita memuji Tuhan lama dalam hidup kita, mungkin bertahun-tahun ke gereja, tapi hidup kita nggak ada kebenaran, nggak menjadi benar, ya, berarti ada sesuatu yang salah. Mungkin kita belum terima Yesus secara pribadi dalam hidup kita. Karena penyembahan yang benar selalu mengubah kehidupan. Wanita Samaria ini, sejak ia berjumpa dengan Tuhan Yesus, hidupnya berubah. Bagaimana dengan teman-teman? Sudah berapa lama kau ke gereja? Hidupmu mengalami perubahan? Kalau engkau telah dibenarkan, maka dampaknya hidupmu akan mengalami kebenaran Kristus. Yang kedua, saudara, menjadi penyembah yang benar itu adalah mereka yang mau menyembah Tuhan dengan segenap hatinya. Problemnya adalah banyak orang datang ke gereja selalu bertanya begini, lagunya nyentuh hati saya enggak ya? Gitu ya. Bukan hati saya, pujian saya menyentuh hati Tuhan enggak? Banyak orang mengukur begini, gereja ini ada hadirat Tuhan apa enggak? Diukur dari lagunya itu nyentuh hati saya enggak? Fokusnya itu dia ini dipuaskan enggak? Padahal seorang penyembah yang benar bukan memuaskan dirinya, tapi fokusnya memuaskan hati Tuhan. Tapi banyak orang ke gereja kan cari mana ya gereja yang kalau lagunya enak didengar, nyaman di hati saya gitu. Berarti teman-teman datang ke gereja itu untuk menyenangkan Tuhan atau menyenangkan hati? Kalau kita punya satu konsep bahwa hidup adalah menyembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, berarti fokus kita bukanlah tentang kita yang disenangkan, tetapi Tuhan yang disenangkan. Ada seorang raja, ya, yang Tuhan sangat senang dengan dia. Dan Tuhan katakan raja ini adalah penyembah yang benar. Siapa? Namanya Daud. Bayangkan teman-teman, Daud, ya, di dalam hidupnya ia katakan begini kepada Tuhan. Sesungguhnya aku tidak akan masuk ke dalam kemah kediamanku, tidak akan berbaring dalam pertiduranku. Sesungguhnya aku tidak akan memberikan mataku tidur dan membiarkan kelopak mataku terlelap. Sampai apa? Sampai aku mendapatkan tempat untuk Tuhan, kediaman yang maha kuat dari Yakub. Dalam hidupnya Daud terus berpikir begini, gimana caranya menyenangkan hati Tuhan? Di dalam konsepnya yang sangat sederhana, dia bilang begini, aku sebagai raja dari istana, tapi Tuhan adalah pemilik alam semesta. Kenapa gak ada bait suci yang megah untuk dia? Padahal Tuhan tidak perlu bait suci, karena Tuhan pemilik alam semesta. Tuhan gak butuh gereja buatan manusia, karena dia milik segalanya. Tapi Daud berpikir begini, kalau aku bisa tidur di tempat yang nyenyak, mengapa aku biarkan Tuhan hanya tinggal di kemah? Kita tahu pada zaman itu tempat kehadiran Tuhan, Tuhan bilang bikin kemah aja supaya kamu bisa bertumbuh. Kita kumpul di gereja aja, tapi gak perlu mewah-mewah. Tapi Daud gak bisa. Dia berkata begini, bagaimana mungkin aku bisa tidur di tempat yang enak, sedangkan Tuhan tidur di kemah? Itu pikiran manusia dia tentang bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Tapi Tuhan melihat itu, walaupun pikiran itu nggak benar, ya, artinya nggak perlu banget. Tapi Tuhan melihat semangat Daud, bagaimana ia memikirkan Tuhan dan memperlakukan Tuhan begitu spesial dalam hidupnya, membuat hati Tuhan itu sangat-sangat luar biasa. Sehingga Tuhan berkata,
Daud ini adalah orang yang punya hati berbeda dari semua raja-raja Israel. Hatinya begitu mengasihi. Padahal Tuhan tidak butuh itu. Tuhan tidak butuh dibikin bait Allah. Tuhan taktanya di surga gak bisa dibandingkan dengan apa. Tapi Daud mikirin begituan sampai dikatakan gak bisa tidur. Dia mikirin tentang Tuhan, bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Bayangkan teman-teman, di dalam hidupmu ada gak engkau punya pikiran seperti itu? Gimana caranya menyenangkan hati Tuhan? Seorang penyembah yang benar, dia selalu memikirkan cara yang terbaik, cara yang paling Tuhan inginkan. Gimana ya supaya Tuhan itu bisa disenangkan? Waktu kau diberikan kesempatan pimpin pujian, pernah nggak kau memikirkan apa yang harus kupersiapkan untuk menyenangkan hati Tuhan sampai nggak bisa tidur? Atau kita nggak persiapan? Ya teman-teman ini udah persiapan ya, udah beberapa hari persiapan terus ya, latihan terus. Atau kita ke gereja, waktu kita mau datang beribadah, adakah kita punya satu kerinduan? Aku pengen ketemu Tuhan, aku ingin memuji Dia, aku ingin berjumpa dengan Tuhan. Atau ya sambilan aja. Seorang penyembah yang benar, hatinya itu selalu memfokuskan dirinya untuk Tuhan dengan segenap hatinya, sampai dikatakan tidak ada sesuatu yang dia pikirkan selain daripada memikirkan gimana untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan itu yang Daud lakukan dalam hidupnya. Sehingga dalam hidupnya Daud bisa memberikan banyak ekspresi-ekspresi yang luar biasa. Seorang penyembah yang benar, pasti di dalam mulutnya akan keluar banyak puji-pujian bagi Tuhan. Daud seorang raja, tapi di dalam hidupnya dia tulis banyak mazmur untuk Tuhan. Kenapa? Karena kecintaannya kepada Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Maka Tuhan bilang apa? Daud adalah orang berkenan kepada. Sejak muda Daud mencintai Tuhan. Bagaimana dengan hidup kita? Adakah diri kita sejak muda mencintai Tuhan? Lalu yang ketiga, penyembah yang benar, siapa itu? Mereka yang hidup dalam kebenaran. Ada banyak orang melayani Tuhan, tapi hidupnya gak benar. Yang dikejar adalah performa, ya kan? Performa itu bisa dikejar teman-teman, tapi hidup benar itu gak bisa dikejar. Itu hanya bisa dihidupi dalam firman. Orang yang mau menyembah kepada Tuhan, mereka harus hidup komitmen kepada kebenaran. Daud sejak muda ia memfokuskan dirinya untuk mencintai Tuhan dan hidup dalam hukum-hukum Tuhan. Yusuf sejak muda ia memfokuskan hidupnya untuk apa? Mencintai Tuhan dan hidup dalam kebenaran Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Dari hidupnya itu sendiri, dia sudah menyenangkan hati Tuhan. Makanya teman-teman, apa yang membuat Tuhan menolak Saul dan memilih Daud? Kalau kita lihat di dalam Alkitab, firman Tuhan katakan, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Lalu Alkitab bilang apa? Tentang Daud, Allah telah menyatakan begini, aku telah mendapatkan Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendak. Jadi Daud dikatakan berkenan kepada Tuhan. Karena apa? Karena Daud dikatakan apa? Melakukan segala kehendak Tuhan. Jadi kalau teman-teman mau jadi penyembah yang benar dalam hidup ini, gampang. Syaratnya cuma 3. Pertama, terimalah Yesus sebagai Tuhan. Karena waktu kau menerima Dia, engkau dibenarkan. Yang kedua, Tuhan itu adalah pribadi yang mengenal hati. Maka kalau teman-teman mau menjadi penyembah yang benar, Tuhan gak minta performamu, Tuhan minta hatimu. Performa itu bisa dibuat, tapi hati itu gak bisa dibuat. Ada orang bisa kelihatan rohani, tapi belum tentu rohani. Makanya dunia ini penuh dengan orang munafik. Tuhan tidak suka. Tuhan lebih suka kepada orang yang apa adanya, seperti Daud. Daud seorang penyembah benar karena dia belajar hidup melakukan kehendak Tuhan. Maka Tuhan bilang apa? Aku berkenan kepadanya. Ia berkenan di hatiku. Kenapa? Karena ia melakukan kehendak. Teman-teman, pada waktu
kau hidup berkenan kepada Tuhan dan kau melakukan kehendak Tuhan, janji Tuhan kepada penyembah yang benar itu apa sih? Kita bisa lihat bagaimana janji Tuhan kepada kami. Ada banyak raja di Israel, tapi hanya Daud yang menerima janji Tuhan yang luar biasa. Daud bukanlah manusia yang sempurna. Daud juga manusia yang penuh dengan kelemahan. Bahkan dia pernah jatuh dalam dosa. Tapi dia terus dalam hidupnya berusaha menyenangkan hati Tuhan, menjadi seorang worshiper, penyembah yang benar di hadapan Tuhan. Ia menyembah Tuhan tanpa ada batasan. Ia menyembah Tuhan dengan segenap hati. Janji Tuhan kepada Daud yang pertama, yang tidak dimiliki oleh siapapun dalam dunia, yaitu apa? Tuhan berkata apa? Telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku untuk selama-lamanya, ya, bukan untuk sesaat, untuk selama-lamanya. Aku hendak menegakkan anak cucunya, membangun takhtamu turun-temurun. Bayangkan, Daud di masa mudanya, orang tuanya pun nggak anggap dia sebagai orang yang ada. Tetapi Tuhan memilih dia. Daud juga memilih untuk hidup takut akan Tuhan. Bayangkan, keturunan Mesias Tuhan janji melalui Daud. Siapa Daud? Makanya kata Yesus Kristus anak Daud. Apakah Tuhan Yesus anaknya Daud? Bukan. Tetapi melalui keturunan, garis keturunan Daud, Tuhan mempercayakan lahirnya Mesias. Ini anugerah. Banyak nabi tidak dapat anugerah itu, tapi Daud dapat. Apa rahasianya? Karena Daud adalah orang yang menyenangkan hati Tuhan. Dia adalah seorang penyembah hati Tuhan. Bahkan teman-teman, pada waktu Daud datang kepada Tuhan, ia menyembah Tuhan dengan segala ekspresinya. Pada waktu ia mau masuk kerajaannya, dikatakan Daud menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaganya. Di dalam 2 Samuel pasal 6 ya, ayat 14 dikatakan Daud menari dengan sekuat tenaganya. Ia berbaju efod dan kain tenang. Jadi dikatakan ia bernari-nari seperti seorang yang lupa kalau dia raja. Semua rakyat melihat. Pada waktu Daud menari-nari untuk Tuhan, memuji Tuhan, pada waktu ia masuk ke dalam rumahnya, ada seorang istrinya teman-teman, namanya Mikal binti Saul, ya. Anaknya Saul yang diberikan kepada Daud untuk jadi istrinya. Dia melihat hal itu, lalu ia mencemooh Daud, mengatakan begini, betapa raja orang Israel yang menelanjangi dirinya pada hari ini di depan mata budak-budaknya, perempuan para hambanya, merasa dirinya terhormat pada hari ini, seperti orang hina, dengan tidak malu-malu menelanjangi dirinya. Kita tahu bahwa pada waktu Daud menari-nari kepada Tuhan, dia merasa Tuhan belum puas dengan apa yang dia lakukan. Dia membuka bajunya, ia menari untuk Tuhan. Bagi orang, mungkin apa yang dilakukan Daud itu memalukan. Kok mau ya raja kayak begini? Banyak kita kan gini ya, kalau nari depan orang, atau mungkin melayani tuh gengsi lah, malu lah, kita ketawain orang atau apalah gitu ya. Daud raja loh. Dia ini menyenangkan hati Tuhan. Dia buka jubahnya, dia menari ya. Makanya istrinya merasa malu. Kok ada ya orang kayak begitu, raja nggak malu? Tapi Daud bilang apa? Tetapi berkatalah Daud kepada Mikal, di hadapan Tuhan yang telah memilih aku dengan menyisihkan ayahmu dan segenap keluarganya untuk menunjuk aku menjadi raja umat Tuhan yang Israel, di hadapannya aku menari-nari. Bahkan dikatakan aku akan menghinakan diriku. Dia gak pernah mau tahu orang mau hina dia apapun, dia gak mau tahu. Bahkan dikatakan kalau Tuhan suruh aku menghinakan diriku untuk dia, aku pun akan lakukan. Karena bagiku Tuhan disenangkan itu lebih penting daripada penilaian manusia. Inilah seorang yang betul-betul mengasihi Tuhan. Orang yang mau menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bagi dia Tuhan adalah pusat hidupnya. Dan apa yang terjadi kepada Mikal itu, istrinya yang telah menghina Daud itu,
dikatakan apa? Mikal binti Saul, karena ia menghina Daud sampai dia mati, Tuhan tidak pernah kasih dia anak, karena dia menghina Daud yang mengasihi Tuhan. Ini luar biasa, teman-teman. Pada waktu engkau menjadi penyembah yang benar di hadapan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah merendahkan engkau. Orang boleh merendahkan engkau, tapi Tuhan bisa mengangkat engkau lebih tinggi dan lebih tinggi dari apapun juga. Daud semasa hidupnya, dia tidak pernah ada satu orang pun mengalahkan dia. Tidak pernah. Tidak ada satu musuh yang pernah mengalahkan Daud. Daud hanya terusir dari istana oleh anaknya sendiri karena dosanya, bukan karena musuh. Tuhan begitu menghargai Daud. Tuhan begitu memberkati Daud. Tuhan bahkan mengatakan tidak ada raja yang akan seperti Daud, yang turun-temurun kerajaannya tidak berkesudahan. Yesus Kristus, Raja dari segala, lahir dari keturunan Daud. Apa rahasia sukses Daud? Apakah Daud orang yang sempurna? Tidak. Rahasia sukses Daud cuma satu. Dia menjadi seorang penyembah yang sejati di hadapan Tuhan. Tuhan juga bisa pakai teman-teman. Mungkin waktu teman-teman ke gereja banyak yang meledek. Hari Sabtu begini, pergi ke gereja, apa kata dunia, gitu kan? Gak usah pusing. Tuhan membela engkau. Zaman sekarang masih mau melayani Tuhan, apa kata dunia? Gak usah pusing. Daud berkata apa? Bahkan aku akan menghinakan diriku. Lebih daripada itu, engkau memandang aku rendah, tetapi bersama-sama dengan budak-budak perempuan yang kau takarin, bersama-sama mereka lah aku mau dihormati. Dan Tuhan melihat orang yang menghina Daud, Tuhan tidak biarkan. Orang yang diurapi Tuhan, Tuhan tidak akan pernah biarkan orang menghina dia seperti sesuka hati. Bayangkan, Musa adalah orang yang begitu menyembah Tuhan. Saudaranya cuma ngomong gini, apakah hanya karena Musa saja Tuhan berbicara? Bukankah kita juga golongan nabi? Langsung Tuhan bilang apa? Banyak ngomong ya kamu sama ya hambaku ini. Langsung dalam sekejap Miriam kakaknya Musa jadi apa? Kena kusta. Makanya teman-teman, waktu engkau menyembah Tuhan, engkau seorang penyembah yang sejati, ada urapan Tuhan dalam hidup. Memangnya Daud bisa mengalahkan Goliat? Sampai kapanpun Daud gak bisa mengalahkan Goliat. Kenapa? Secara logika lah ya, Daud aja gak bisa angkat ini senjatanya Saul. Berarti apa? Daud itu kecil banget badannya. Pakai baju jiranya Saul gak muat, kegedean. Ngangkat jiranya apa, lembingnya aja gak kuat. Apakah dalam hitungan manusia Daud bisa mengalahkan Goliat? Gak mungkin. Pegang pedang aja gak kuat. Daud mengalahkan Goliat karena urapan Tuhan. Apakah karena Daud pintar melempar itu apa, apel itu? Enggak juga. Bisa aja gak kena. Kenapa? Karena Goliat pakai baju zirah. Tapi karena ada urapan Tuhan, semua yang dilakukan Daud selalu diurapi Tuhan. Sekarang engkau sekolah, engkau kuliah, engkau bekerja. Kalau hidupmu mau diberkati Tuhan, jadilah penyembah yang benar. Kalau engkau menyembah Tuhan dengan benar, Tuhan urapi hidup. Maka apapun yang kau kerjakan diurapi oleh Tuhan, dan itu menghasilkan pasti kemenangan, keberhasilan, dan kesuksesan. Amin. Tapi persoalannya adalah, apakah engkau masih menyembah Tuhan di dalam hidupmu? Pada waktu kau tidur, apa yang kau pikirkan? Ada orang tidur sampai HP-nya jatuh, filmnya belum selesai. Ada orang bangun pagi, mana ya HP-ku? Kita tidak pernah memulai dengan Tuhan.
dan tidak pernah mengakhiri dengan Tuhan, bagaimana kita bisa merasakan kuasa Tuhan terjadi dalam hidup kita? Tuhan sudah berikan segala-galanya bagi kita. Yang perlu kita lakukan cuma satu, adalah hidup berserah kepada Tuhan dan menjadi worshiper, seorang penyembah yang sejati. Maka hidupmu akan diberkati Tuhan. Kita lihat pujian yang tadi ya. Kau menunggu hidupmu, Tuhan sedang menanti hidupmu. Maukah kau menjadi penyembah yang sejati bersama dengan Tuhan? Saya undang semua sinar kita maju ke depan, nyanyi lagu ini ya. Sama Rilwan, mana Rilwan? Ya, kita maju ke depan. pujian ini mengatakan, sejak dulu Tuhan menunggu engkau. Tuhan menunggu engkau datang ke altarnya dan mau berkata kepada Tuhan, ini aku Tuhan, hidupku adalah milikmu. Aku mau menyerahkan segenap hidupku kepadamu. Aku mau menyembah engkau. Tidak ada yang lain di dunia ini yang mengasihi aku seperti engkau. Aku mau Tuhan datang kepadamu, menyerahkan seluruh masa depanku kepada Tuhan. Tuhan tahu teman-teman, hidup dalam dunia ini mungkin kau terlalu banyak mengalami banyak luka-luka,
sebagai orang yang layak untuk mengasihi saudara. Tapi mereka gagal menjadi seorang yang mau menerima dirimu apa adanya. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada saudara, Tuhan yang menciptakan engkau, Dia adalah Tuhan yang mau menerima engkau apa adanya. Dia adalah Tuhan yang mau bersekutu dengan engkau, yang mau mendekatkan diri kepada engkau. Melalui penyembahan itulah engkau boleh mencium Dia sebagai seorang ayah. Engkau boleh memeluk Dia. Engkau boleh bercengkrama dengan Dia seperti seorang anak dengan bapa. Engkau boleh menyampaikan apa yang ada di dalam hatimu. Dan Dia ingin memulihkan engkau, seperti yang mengangkat Daud dari orang yang terbuang menjadi raja yang terpilih. Seperti Dia mengangkat Yusuf, orang yang dibuang, yang tidak diharapkan oleh saudaranya, tapi Tuhan mengangkat raja menjadi raja. Dan Tuhan mengurapi dia menjadi orang yang dipakai Tuhan menjadi berkat. Demikian Tuhan mau pakai hidupmu. Tuhan sedang menunggu engkau. Maukah engkau berkata, ini aku Tuhan, aku mau menyerahkan hidupku kepadamu, seperti yang telah kulakukan 24 tahun yang lalu. Musa ingat banget khotbah tentang anak yang hilang di tahun 99. Ada satu suara yang memanggil, maukah engkau pulang? Maukah engkau kembali kepadaku? Maukah engkau menjadi anakku? Maukah engkau kupakai itu? Itu ada suara yang mengubah hingga menjadi hari. Dan suara itu juga Tuhan ingin berikan kepada saudara. Dan Dia ingin kau kembali kepadanya, menjadi penyembah-penyembah yang sejati, yang hanya miliknya, dan engkau hanya menjadi milik Tuhan. Jika ada di antara saudara yang hatimu hari ini Tuhan panggil, maukah engkau menaruh tanganmu di dalam dadamu sebagai bukti penyerahan kepada Tuhan? Jika ada, saya akan berdoa bagi saudara. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah. Setiap tangan yang ditaruh di dalam dada sebagai bukti penyerahan diri mereka kepada Tuhan, bahwa mereka ingin kembali kepada Tuhan. Mereka ingin menjadi milik Tuhan untuk selama-lamanya. Mereka ingin menjadi penyembah yang sejati, seperti anakmu Daud yang rela mengorbankan apa saja untuk memiliki Tuhan, karena Tuhan telah memilih dia dan mengasihi dia melampaui segala kasih yang ada dalam Tuhan. Aba berdoa untuk mereka, berkati mereka Tuhan, berkati masa muda mereka, berkati hidup mereka, pakai mereka Tuhan untuk menjadi alat. Tuhan pimpin hidup mereka, masa depan mereka Tuhan berkati menjadi masa depan yang penuh dengan harapan. Bahkan mereka boleh menjadikan Tuhan satu-satunya jawaban hidup mereka, Gembala aku, Raja di atas segala raja yang bertakhta di dalam hati mereka. Terima kasih Tuhan, berkati hidup mereka, pimpin mereka. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur.